Oke, pada kesempatan kali ini Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan, kami akan membagikan FR tentang tes SKB CPNS ya, khususnya formasi guru kelas SD. Di sini akan ada 5 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bilangan berpangkat, basis 3. Banyak teman-teman yang bingung bagaimanakah model soal dengan basis 3 perpangkatan seperti ini. Yang kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang keempat ini tentang perkalian dan pembagian bentuk akar. Ada teman-teman yang muncul itu pembagian bentuk akarnya, ada yang perkaliannya ya. Makanya keduanya ini kita bahas. Kemudian di poin 4 dan 5 ini juga dari FR juga ada yang menyampaikan bahwasanya keluar tentang berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Tetapi ada pula dari teman yang lain itu mengatakan bahwasanya dia menemukan soal dengan berpapasan dengan waktu yang berbeda. Makanya ini juga kita bahas kelima ini di Klub Matematika, kita akan bahas secara tuntas di sini ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu bilangan berpangkat ya. Definisi dari perpangkatan dulu agar kita benar-benar paham. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan misalnya A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak N kali, dengan N di sini adalah bilangan bulat positif. Contoh di sini adalah saya buat di sini 3 pangkat 5. Berarti di sini 3-nya sebanyak 5. Nah, ini kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka disebut kata lainnya adalah 3 pangkat 5. 3 di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, 3 inilah yang disebut dengan basisnya. Kemudian 5-nya disebut sebagai pangkat atau eksponen. Inilah basis. Berarti kalau basis 3 ya berarti 3 pangkat berapa gitu ya. 5-nya ini disebut dengan eksponen. Oke. Sekarang sudah paham ya teman-teman mengenai basis itu seperti apa. Basis adalah bilangan pokoknya ya. Kemudian pangkatnya itu disebut dengan eksponen ya. Langsung kita berikan contoh soal mengenai basis di sini. Kita mulai dari basis 10. Nyatakan bilangan berikut dengan dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Kalau basis 10 ini mudah. Contoh di soal yang pertama ini adalah 1000. 1000 itu adalah perkalian antara 10 kali 10 kali 10. Sehingga 1000 ini adalah 10 pangkat 3. Oke, basisnya adalah 10. Sementara 100.000 di soal yang B itu adalah 10 kali 10 kali 10 ya. Kali 10 kali 10 sehingga 10 pangkat 5. Oke, karena yang ditanyakan adalah basis 10. Sehingga kalau yang C di sini lihat nolnya saja, nolnya di sini ada 6 berarti menjadi 10 pangkat 6 gitu ya. Yang D adalah 10 juta berarti 10 pangkat 7. Seperti itu. Ini adalah mengubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Mudah ya kalau basis 10 ya. Selanjutnya kita di soal nomor 2, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2. Nah, kalau basis 2 kita sedikit menghitung ya. Kita mulai dari yang A, 256 ya. 256 itu adalah nilainya adalah 2 pangkat 8. Kemudian 64 berarti karena basis 2 berarti 2 pangkat berapa gitu. 64 itu 2 pangkat 6 ya. 2 kali 2 kali 2. Oke, kali 2 kali 2. Oke. Kemudian dikali 2. 2 kali 2 kali 2 ini 8. Kemudian 2 kali 2 kali 2 ini juga 8. Nah, 8 kali 8 64 gitu ya. Ya. Berarti ini kalau kita buat pecahannya kan gini. Bentuk perpangkatannya kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 ditambah 3 menjadi 2 pangkat 6 gitu ya. Berbentuk perpangkatannya. Kita berikan contoh yang lain di sini misalnya adalah 512. 512 itu kan sama dengan 256 dikali 2. Nah, 256 itu kan 2 pangkat 8. Berarti dikali 2 pangkat 1. Berarti di sini 2 pangkat 8 ditambah 1. Sehingga menjadi 2 pangkat 9. Gitu ya.
Kemudian di sini 1.048.576 ya. Kalau kita perhatikan di sini 1.048.576 itu adalah hasil perkalian antara 1024 dikali dengan 1024. Oh, 1024 itu adalah 2 pangkat 10. Ini berarti 2 pangkat 10. Sehingga 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 berarti menjadi 2 pangkat 10 ditambah 10. 2 pangkat 20. Berarti bentuk 1 juta sekian ini bentuknya adalah 2 pangkat 20. Oke, gitu ya. Cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Saya berikan contoh yang lain di sini, misalnya adalah yang basis 3, basis 5 dulu ya, ini basis 5. Nyatakan bilangan berikut dalam perpakatan dengan berbasis 5. Kalau 5 ya berarti ya 5 pangkat 1, mudah ini ya. 5 pangkat 1. Kemudian yang B di sini adalah 625. Nah, 625 itu adalah 25 kali 25 ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. 25 kali 25 berarti 5 pangkat 4 ya. 625. Kemudian yang C adalah 125. 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5, sehingga 5 pangkat 3 bentuk pangkatnya. Gitu saja. Kemudian yang D di sini adalah 15.625. 15.625 itu adalah 125 dikali dengan 125 ya. Itu 15.000 ini hasilnya adalah 125 kali 125. Nah, 125 di sini adalah 5 pangkat 3. Nah, 125 ini adalah 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 berarti 5 pangkat 3 ditambah 3. Nah, menjadi 5 pangkat 6. Ya, berarti bentuk dari 15.625 ini adalah 5 pangkat 6. Seperti itu, cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ya, yang sering diperbincangkan di FR berbagai grup ya. Di sini yang basis 3 ya. Saya berikan contoh, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan yang berbasis 3. 81 itu adalah 9 kali 9 ya kan. Nah, 9 sendiri itu adalah 3 kali 3. 9 yang satu adalah 3 kali 3 gitu aja. Berarti di sini 3 pangkat 4 gitu. Cara mudahnya untuk mencari bilangan berpangkat dengan basis ya 3. Kemudian 243. Nah, yang B ini adalah 243. 243 itu adalah 81 dikali 3. Nah, 81 tadi kan 3 pangkat 4. Berarti di sini menjadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 5. Selesai. Nah, gitu ya. Kemudian yang C di sini adalah 6.561. Nah, 6.561 di sini adalah perkalian antara 81 kali 81. Nah, 81 sendiri itu adalah 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 4 ditambah 4. Sehingga menjadi 3 pangkat 8. Seperti itu ya. Ini adalah contoh. Semoga dengan berbagai contoh ini FR yang pertama yang berbasis yang basis 3, perpangkatan yang basis 3 kita sudah paham ya. Untuk pemantapan saja di sini misalnya ada tentukan variasi soal ini, tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Misalnya A adalah 7 pangkat X sama dengan 343. Ini cara penyelesaiannya ya mudah ini. Kita lihat di sini 7 pangkat X itu sama dengan 343. Nah, 343 ini kita jadikan perpangkatan dengan basis 7. Mengapa? Biar sama. Nah, 7 pangkat berapa? 343. Nah, 343 itu adalah 7 kali 7
kali 7 atau 7 pangkat 3 sehingga nilai X sama dengan 3. Seperti itu, mudah ya. Kalau B sekarang, kalau di soal yang B itu adalah 2 pangkat X ya. 2 pangkat X sama dengan 64. Maka 2 pangkat X sama dengan 64 di sini adalah 2 pangkat 6 sehingga nilai X-nya adalah 6. Selesai ya. Kemudian C di sini adalah 10 pangkat X sama dengan 10.000. 10.000 nolnya ada 4. Berarti di sini adalah 10X sama dengan 10. 10.000 berarti pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4. X-nya sama dengan 4. Selesai gitu ya. Kemudian yang D adalah 5 pangkat X sama dengan 625. 625 tadi adalah 25 kali 25 atau 5 pangkat 4 ya. Sehingga nanti menjadi 5X sama dengan 5 pangkat 4. X-nya berarti sama dengan 4. Seperti itu ya. Ini adalah contoh. Semoga selesai contoh ini. FR yang pertama tentang basis 3 kita sudah paham. Kita melangkah ke selanjutnya sekarang tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Mengenai berbagai bentuk akar. Misalnya ada soal seperti ini, hasil dari akar 180 dikurangi 2 akar 80 ditambah akar 245 sama dengan titik-titik, pilihannya A sampai dengan D ya. Untuk lebih mudahnya di sini kita lihat, kita cari 180 itu berapa kali berapa gini. Nilai dari 180 itu kan 36 dikali 5. Mengapa saya cari 36? Kita cari bilangan yang bisa diakarkan. 36, kemudian kalau nggak ada 36 cari 25, kemudian 16, 9, 4 gitu ya. Atau di atasnya juga bisa ya. 36 berarti 49 ya, 64, 81 gitu ya. Yang penting kita cari yang bisa diakarkan ya. Dikurangi 2 akar 80. Nah, 80 di sini itu kan 16 dikali 5 sama dengan 80. Berarti nilai 80 saya ganti 16 kali 5. Kemudian nilai dari 245 itu saya ganti 49 dikali 5. Karena 49 dikali 5 juga hasilnya adalah 245 gitu ya. Oke, di sini kita lihat saya mencari angka, di sini ada angka 36 agar bisa kita akar, 16 juga bisa kita akar, 49 juga bisa kita akarkan ya. Jadi niatnya seperti itu. Sekarang kita lihat akar 36 itu adalah 6, maka keluar yang dalam tinggal akar 5. Oke, bisa dipahami sampai sini. Dikurangi, lihat di sini ada 2, kemudian di sini akar 16. Akar 16 itu adalah 4, berarti keluar di sini 4. Tapi di sini ada 2, berarti kita kalikan langsung dengan 2. Tadi kan 4 dikali 2, 8. Yang di dalam masih akar 5. Oke, lanjut. Akar 49 itu 7, keluar. Yang di dalam masih tetap akar 5. Oke, lihat sekarang. Semuanya variabelnya sudah sama, yaitu akar 5, akar 5, akar 5. 6 akar 5 dikurangi 8 akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Ditambah 7 akar 5 berarti 5 akar 5. Selesai gini ya. Ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya, cukup mudah ya. Yang penting kunci dari kita mengerjakan ini adalah kita cari bilangan perkalian yang salah satunya itu bisa kita akarkan. 36, 16, 49, kemudian bisa juga 64, bisa juga 81 ya, mungkin 100 juga bisa ya. Yang penting salah satunya bisa kita akarkan, kemudian yang lain tetap bertahan di dalam akarnya. Yang ini akar 5, yang ini tadi tetap di kurungnya gitu ya. Yang penting seperti itu ya. Lanjut sekarang kalau bentuknya berbeda, bukan penjumlahan dan perkalian. Sekarang FR yang ketiga yaitu tentang perkalian dan penjumlahan, perkalian dan pembagian berbagai bentuk akar. Nah, kalau perkalian dan pembagian ini lebih mudah, lebih sederhana. Di sini yang ditanyakan adalah 3 akar 6 dikali akar 48 dibagi akar 18. Ini lebih mudah, ini hanya ada 3 saja, berarti 3-nya ini keluar.
kemudian dikali, lihat akarnya ini kita kalikan. Oke, akarnya kita kalikan. Akar yang pertama 6, kemudian kan dikali dengan 48. Saya kalikan seperti ini, kemudian dibagi akar 18, berarti pembaginya seperti ini. Oke, seperti ini saja. Jadi nanti 6 dan 18 ini saya bagi dengan 6 ya. Ini 3, kemudian ini 1. Tinggal 48 dibagi 3, berarti 16. Sehingga akan menjadi 3 dikali akar 16. Sehingga 3 akar 16 itu 4. 3 kali 4 ya, 12. Selesai. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Ini adalah lebih mudah sebenarnya malahan kalau perkalian dan pembagian bentuk akar. Contoh lagi, di soal berikutnya hasil dari 2 akar 6 dikali akar 15 dibagi 2 akar 2. Lihat di sini 2 dikali 1 tetap 2, dibagi 2 1. Berarti bentuk luarnya sudah habis ini. Karena ini pembagi 2 bagi 2 habis. Tinggal akar 6 dikali akar 15 dibagi akar 2. Sehingga akar menjadi sini 6 dikali 15 dibagi 2. Seperti ini saja. Ini bagi 2, 3. Berarti tinggal 3 kali 15. 3 kali 15 adalah akar 45. Ternyata tidak ada di pilihan jawaban akar 45 ini. Kalau tidak ada, maka akar 45 itu kita cari angka yang perkalian yang salah satunya bisa diakarkan. 45 itu adalah perkalian antara 9 dikali 5. Betul kan? Nah, 9 ini kan bisa kita akarkan. 9 itu akarnya adalah 3. Berarti tinggal 3 akar 5 gitu ya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu ya. Ini FR yang ketiga sudah kita bahas ya, tentang perkalian dan pembagian berbagai bentuk akar. Sekarang kita akan lanjutkan di FR berikutnya, di yang keempat ya, tentang berpapasan ya, tapi dengan waktu berangkat yang sama ya, dengan berangkat yang sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini kita pakai rumus JKW ya, masih ingat rumus Jokowi ya. Jarak rumah Andi dan rumah Budi adalah 275 km. Berarti di sini J-nya adalah 275 km. Oke, kemudian Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi. Andi berkendara rumah Budi pada pukul 10.00 dengan kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan Andi adalah 52 km per jam. Kemudian sementara Budi dengan kecepatannya adalah 58. Oke, 58 km per jam. Oke. Mereka berangkat bersama-sama pada pukul 10 ya, bareng ya. Berangkatnya adalah pukul 10.00. Pada pukul berapakah mereka berpapasan gitu ya. Ini kita cari waktu berpapasan, WP ya. Waktu berpapasan. Waktu berpapasan adalah ini mudah, jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, ini rumusnya ya. Karena rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Berhubung di sini yang satu berangkat, yang satu juga berangkat, cari berpapasannya, maka kecepatan keduanya dijumlahkan. Jarak totalnya adalah 275 km. Kecepatan 1 adalah kecepatan Andi ya, 52. Yang satunya adalah kecepatannya adalah 58. Berarti menjadi 275 dibagi 52 ditambah dengan 58, 110. Oke, menjadi 275 dibagi 110. 2,5 jam. Oke, 2,5 jam lagi dia akan berpapasan. Jika mereka bersama-sama berangkatnya adalah pukul 10.00, maka mereka berpapasan pada 2,5 jam kemudian. Berarti 10.00 ditambah 2 jam setengah. Berarti pukul 12.30 atau 12 lebih 30 menit
Ya, jawabannya seperti itu. Kita berikan contoh lain ya, tentang berpapasan dengan waktu yang sama, dengan waktu berangkat yang sama. Di sini Dodi berangkat mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya, yaitu ke rumah Amar ya, dengan jaraknya adalah 10. Oke, saya tulis jaraknya adalah 10 km. Kemudian dari arah yang berlawanan, Amar juga mengendarai sepeda menuju ke rumah Dodi. Oke, dia akan berpapasan. Kecepatan Dodi dan Amar, oke, kecepatan Dodi KD saya tulis 18 km, kemudian kecepatannya Amar adalah 12 km per jam. Berangkat bersama-sama pukul 9.00. Oke, waktu kalau berangkat bersama-sama mudah ini. Waktu berpapasannya adalah jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 10 km. Kecepatan 1 adalah 18 km per jam, kecepatan 2-nya adalah 12 km per jam, sehingga tinggal kita jumlahkan 10, 18 tambah 12 adalah 30. 10 per 30 atau 1/3 jam. Biar mudah, 1/3 jam ini kita jadikan menit, berarti 1/3 ini kita kalikan dengan 60 ya, berarti 1 kali 60 dibagi 3 20 menit. Oke, dia akan berpapasan pada 20 menit kemudian. Jika berangkatnya adalah pukul 9, maka berpapasan 20 menit kemudian. Oke, sehingga berpapasannya pukul 09.20. Selesai seperti ini kalau berpapasan dengan waktu yang bersamaan ya, dengan waktu berangkat yang sama. FR yang keempat selesai. Sekarang ke FR yang kelima, yaitu berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Nah, sedikit berbeda ini karena waktu berangkatnya adalah berbeda, maka kita cari dulu salah satunya. Misalnya kita lihat di sini. Kita lihat soalnya. Jarak rumah Arman dan Danu. Berarti di sini saya tulis jaraknya adalah 180 km. Arman berkendara dari rumahnya. Oke, Arman berkendara pukul 10.00 kan? Dengan kecepatan, oke, KA, kecepatan Arman adalah 80 km per jam. Kemudian pada pukul 10.30 Danu kan? Danu berangkat pada 10.30 dengan kecepatan, berarti kecepatan Danu saya singkat dengan KD, yaitu 60 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Ini berbeda, sedikit berbeda. Karena Arman berangkat pukul 10, kemudian Danu berangkat pukul 10.30. Artinya 30 menit, ada waktu 30 menit Arman berangkat, baru 30 menit kemudian Danu berangkat. Artinya kita cari selisih waktunya dulu. Selisih waktu. Arman pukul 10, kemudian Danu 10.30, berarti selisih waktunya adalah 30 menit mereka selisihnya. Kalau kita jadikan jam adalah setengah jam. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau selisih waktu sudah kita temukan, maka bisa kita cari selisih jaraknya. Berapa jaraknya sudah ditempuh Arman selama 30 menit? Iya, waktu dari kecepatan Arman dikali dengan waktu selisih waktunya. Kecepatan Arman adalah, karena Arman berangkat dulu dengan kecepatan 80 km, 30 menit berarti 80 km dikali selisih waktunya adalah setengah jam, berarti 40 km. Sehingga Arman sudah menempuh jarak 40 km, Danu baru mulai berangkat pada pukul 10.30-nya. Sehingga waktu berpapasan ini rumusnya adalah jarak total, oke, jarak total dikurangi selisih jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama atau orang yang berangkat lebih dahulu, baru dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 180 km. Selisih jarak sudah kita temukan, yaitu 40 km. Kecepatan 1 adalah 80, kecepatannya Arman. Kecepatan 2 adalah Danu ya, 60, sehingga 180 dikurangi 40 adalah
140. 80 tambah 60 adalah 140. Ya, tinggal kita bagi 1 jam. Berarti waktu berpapasannya adalah 1 jam kemudian. Dari mana 1 jam itu? Apakah ada dari Arman berangkat atau dari Danu berangkat? Kita menghitungnya karena di sini sudah ada selisih jarak, berarti kita menghitungnya dari orang yang terakhir berangkat. Yang terakhir berangkat adalah Danu, berarti 10.30 ini ditambah dengan 1 jam. Sehingga pukul 11.30 mereka akan berpapasan. Ya, 11.30 seperti itu ya. Saya berikan contoh satu lagi ya mengenai waktu berpapasan dengan jarak dengan waktu berangkat yang berbeda. Di sini Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Andre berangkat pada pukul 05 ya. 05.00. Kemudian kecepatan Andre di sini adalah 60 km per jam. Kemudian Budi berangkat pada pukul 05.15. Kecepatan Budi KB di sini adalah 40 km. Kemudian jaraknya adalah 135. Oke. Kita sudah bisa di sini Andre pukul 5, kemudian Budi 5.30, berarti selisih waktunya adalah 15 menit. Oke. 15 menit itu kita jadikan jam, itu 1/4 jam. Oke, sekarang kita sudah bisa mencari sekarang selisih jarak yang ditempuh. Selisih jarak adalah kecepatan Andre dikali dengan waktunya. Kecepatan Andre-nya adalah 60 dikali waktunya adalah 1/4. Nah, 1/4 sehingga 60 kali 1/4 adalah 15. Berarti selisih jaraknya adalah 15 km. Maka kita bisa menentukan waktu berpapasannya. Waktu berpapasan adalah jarak total dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 135 dikurangi selisih jaraknya adalah 15 km. Kecepatan satunya adalah 60 km per jam. Kecepatan 2-nya adalah 40 km per jam. 135 dikurangi 15, 120 ya. Kemudian 60 tambah 40, 120 dibagi dengan 100. Atau bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 20, 6/5 jam. Biar mudah ini kita jadikan menit ya. 6/5 kita jadikan menit dengan cara kita kalikan dengan 60. Ini bagi 5, 60 bagi 5, 12 kan? Tinggal 6 kali 12, 72 menit. 72 menit itu adalah 1 jam 12 menit. Ya kan? Nah, waktu berangkatnya adalah 05.15 dari waktu yang terakhir ya. 05.15 ini kita jumlahkan 01.12 menit, 1 jam 12 menit, sehingga mereka berpapasan pukul 06.27 menit. Seperti itu. Ini adalah waktu berpapasannya, jam 6:27 menit. Oke, demikian video sederhana dari kami mengenai FR ya, tentang SKB CPNS Formasi Guru Kelas SD. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika.